Di bawah langit yang cerah, Kikoru yang telah menyelesaikan pertempurannya berencana kembali ke tempat para peserta berkumpul. Namun yang terjadi... Sedangkan di tempat Kafka dan Reno, para Yoju yang berhasil dikalahkan terlihat beregenerasi kembali. Ternyata Kikoru diserang oleh kaiju yang memiliki tubuh seperti manusia dan juga dapat berbicara. Kikoru yang terluka mencoba melawannya, namun yang terjadi... Tim pengawas selalu mengumumkan jika telah muncul kaiju dengan kekuatan 6,8 serta meminta para peserta untuk segera melakukan evakuasi. Kikoru yang telah menerima luka cukup banyak kembali bangkit untuk melawannya, namun lagi-lagi bagaikan level 4 udah solo lord, Kikoru yang terluka akhirnya shutdown terkena skill 2. Flashback ke masa lalu karena kematian sang ibunda serta desakan dari ayahnya di masa kecil, Kikoru yang sekarang sangat terobsesi untuk menjadi sempurna dan tak terkalahkan. Namun semakin melawan, Kikoru malah mendapati dirinya dihajar habis-habisan oleh kaiju yang telah berevolusi. Di tengah rasa putus asanya, kaiju itu malah mengisi energi seperti Godzilla dan yang terjadi... Beruntung, Kafka yang tiba di sana langsung berubah ke dalam mode kaiju dan berhasil menyelamatkannya. Merasa bingung dengan apa yang dilihatnya, Kikoru yang linglung kemudian menanyakan apakah dia benar-benar Kafka. Menanggapi itu, Kafka yang konyol malah memohon kepada Kikoru untuk tidak membocorkan hal ini ke pasukan pertahanan. Setelah pembicaraannya dengan Kikoru, Kafka kemudian menyiapkan bogeman petir, dan hal itu juga yang membuat pasukan pertahanan mendeteksi keberadaannya. Pengawas memberitahu ke pasukan pertahanan bahwa ada satu kaiju baru yang muncul di dekat Kikoru. Dan yang lebih mengejutkan mereka, data menunjukkan bahwa kaiju itu memiliki kekuatan 9,8. Namun Hoshina menganggap data dari komputer itu hanya rusak akibat benturan. Dan Kafka yang telah selesai mengisi tenaga langsung melakukan serangan hingga... Kikoru yang menyaksikan kekuatan Kafka hanya bisa terpelongo dan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Reno yang sampai di tempat mereka langsung memarahi Kafka dan memintanya untuk kembali ke wujud manusia. Sedangkan Kikoru yang sudah di ambang batas langsung knock. Hoshina dan Kapten Mina yang sampai di sana lagi-lagi dibuat kebingungan dengan apa dan siapa yang mampu melakukan kekacauan ini. Di tempat lain, terlihat Reno, Kafka dan juga Kikoru telah sampai di tempat pengungsian. Di tempatnya, Hoshina menganggap sekuat apapun Kikoru, dirinya tidak akan mampu melakukan yang seperti ini. Lalu Hoshina mengingat kejadian ini sangatlah mirip dengan insiden 3 bulan lalu saat dirinya dan Kapten Mina menyelamatkan gadis kecil beserta ibunya. Di rumah sakit, Kafka yang penuh perban kemudian dibesuk oleh Reno. Namun Kafka yang khawatir malah menanyai kondisi Kikoru kepada Reno. Reno kemudian memberitahu jika nyawa Kikoru tidak dalam bahaya dan saat ini dirinya sedang dirawat khusus oleh pasukan pertahanan. Di saat yang bersamaan, ternyata Kapten Mina sedang menguping pembicaraan mereka. Kapten Mina kemudian mendatangi mereka dan memberikan penghormatan karena mereka sudah menyelamatkan Kikoru dari ambang kepunahan. Di momen ini, kita mengetahui fakta jika Kapten Mina adalah teman masa kecil Kafka. Dan kini terungkap bahwa Kapten Mina lah sosok bocah yang dulu sempat kita lihat di dalam flashback masa lalu Kafka. Di ruang operasi, Kikoru yang mendapatkan perawatan akhirnya terbangun dan mendapati wakil Kapten Hoshina sudah berada di hadapannya.
Hosina memberitahu jika kaiju yang telah bangkit sudah dimusnahkan dan dia juga berterima kasih kepada Kikoru yang telah membunuh kaiju evolusi. Kikoru yang mendengar itu hanya bisa terdiam lalu membenarkan perkataan Hosina demi melindungi identitas asli dari Kafka. Di suatu tempat di dalam toilet umum, terlihat kaiju humanoid yang merupakan dalang dari insiden ini sedang mendengarkan berita melalui ponsel. Dirinya cukup kebingungan mengapa tidak ada korban jiwa pada saat insiden itu terjadi. Menurutnya, mungkin kapten pasukan cukup kuat untuk mengalahkan evolusi kaiju ciptaannya. Penyiar berita juga menyiarkan jika kaiju nomor 8 belum berhasil terlacak oleh negara. Mendengar itu, kaiju humanoid bingung dan menanyakan apa maksud dari kaiju nomor 8. Ternyata kaiju ini bisa menyamar sebagai manusia dan telah bergabung ke dalam tim pembersih yang dulu menjadi pekerjaan Kafka dan Reno. Beberapa hari setelah insiden itu, di suatu ruangan terlihat Aoi, Izumo, Iharu, Reno, dan tentu saja Kikoru telah berhasil bergabung ke dalam pasukan pertahanan. Tak lama berselang, Kapten Mina yang telah sampai di ruangan itu langsung meminta Kikoru untuk naik ke atas podium guna mewakilkan para peserta dalam menerima sertifikat kelulusan. Namun Kikoru yang berada di sana baru sadar jika Kafka tidak berada di ruangan, dan tiba-tiba ya bisa-bisanya om-om satu ini malah telat dalam menghadiri upacara penerimaan. Sebenarnya Kafka sudah dinyatakan tidak lolos dalam ujian. Namun karena pengamatan dan permintaan wakil Kapten Hosina, Kafka akhirnya berhasil lolos meski hanya menjadi kadet. Semua orang yang berada di sana cukup kaget sekaligus senang yang melihat Kafka berhasil lolos dalam ujian. Di tengah pidatonya, tiba-tiba saja tanpa sadar Kafka merespon dan mengatakan secara lantang jika dirinya pasti akan menyusul Mina. Sontak, semua orang yang berada di sana langsung terkejut karena Kafka baru saja memanggil seorang kapten hanya dengan sebutan namanya. Karena telah berbicara tanpa izin serta memanggil nama atasan, Kafka kemudian mendapati hukuman push up sebanyak 100 kali. Di momen ini sebenarnya Hosina mencurigai Kafka yang terlibat dalam insiden di ujian tes kemarin. Dan karena hal itu, Hosina menerima Kafka di timnya agar lebih mudah untuk mengawasinya. Selesai dengan hukumannya, Kikoru kemudian mengajak Kafka untuk ikut ke suatu tempat. Ternyata Kikoru membawa Kafka ke suatu kafe untuk menanyakan persoalan transformasi kaiju. Jelas saja, Kikoru langsung terkejut mendengar alasan mengapa Kafka bisa menjadi kaiju. Kikoru menjelaskan jika kaiju kuat yang diberikan nomor seperti dirinya biasanya akan berakhir sebagai komponen senjata khusus. Mendengar itu, Kafka yang ketakutan lagi-lagi memohon kepada Kikoru agar tidak membocorkan rahasianya. Kikoru jelas menyanggupi permintaan Kafka, tetapi di saat yang sama juga mengintimidasinya dengan mengatakan akan membunuhnya jika Kafka mencelakai orang lain. Kini para anggota baru sedang menjalankan latihan di bawah pengawasan langsung wakil Kapten Hosina. Terlihat para anggota baru itu mulai bersaing satu sama lain dengan menunjukkan hasil dari latihan mereka. Hari demi hari mereka lalui dengan bersaing dalam urusan apapun, bahkan urusan yang sepele seperti makan. Beberapa jam berlalu, di suatu ruangan saat Kafka sedang mengerjakan sesuatu, tiba-tiba saja Hosina datang menghampirinya dan menanyakan hubungan Kafka dengan Kapten Mina. Di tengah pembicaraan mereka, alarm keamanan yang menandakan kemunculan kaiju tiba-tiba saja berbunyi. Kaiju seperti apakah yang akan dihadapi oleh Kafka dan pasukan divisi 3? Tenang, karena di part selanjutnya akan penuh dengan bogeman maut. Gua Dul, thanks for watching and see you in the next video.
Bye-bye.